pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai imperialisme ya. Imperialisme ini memang hampir sama dengan kolonialisme ya. Tetapi yang paling tua itu imperialisme, karena imperialisme itu sudah terjadi sejak masa zaman kuno gitu ya, zaman dulu itu ya. Itu yang membedakan juga. Kemudian imperialisme ini tadi kayaknya agak terbalik pembahasan dari penjelasan dari pemakala. Yang mengejar keuntungan itu biasanya yang imperialisme. Ya, imperialisme itu. Kalau kolonialisme justru dia mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan itu biasanya tetap berpusat pada negara induknya. Misalnya waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, itu kan kolonialisme ya, kolonialisme. Tetapi pemerintahan yang dilakukan waktu itu tetap mengacu pada pemerintah Belanda gitu ya. Kalau imperialisme itu biasanya menempati daerah tertentu di wilayah tertentu dan itu menguasai di situ. Tapi kebanyakan untuk mencari keuntungan. Ya, nah, pada awalnya itu kan pencarian rempah-rempah ya. Ketika Konstantinopel jatuh di tangan Ottoman ya, Muhammad Al-Fatih ya, atau Mehmed II, itu kan memang jalur Eropa melakukan pelayaran dan perdagangan itu melalui dengan Konstantinopel, harus melewati itu ya, untuk melakukan pelayaran ke berbagai daerah terutama di Eropa. Tetapi ketika jatuh Turki Utsmani, maka Inggris Spanyol dan lain-lainnya itu berusaha mencari jalan lain ya, karena itu tidak bisa lagi dilewati. Bahkan kalau bisa dilewati itu pajaknya terlalu banyak atau ongkosnya terlalu banyak yang harus dibayar ketika ingin misalnya berdagang. Nah, perdagangan yang paling mahal di masa Eropa waktu itu adalah rempah-rempah. Jadi pada abad 15, 16, 17 itu rempah-rempah itu menjadi rebutan di dunia. Mengapa? Rempah-rempah bukan hanya persoalan penyedap makanan, tapi juga pada pengobatan. Misalnya di Indonesia sangat terkenal cengkeh. Nah, cengkeh itu sangat luar biasa ya, bukan hanya penyedap aroma masakan yang misalnya masakan yang terlalu berbau ya, seperti kambing, seperti siput dan macam-macamnya. Kalau diberikan cengkeh sedikit dalam masakan itu kan menetralisir, menjadi lebih harum. Nah, itu kan yang di Eropa itu yang dicari ya. Kemudian pengobatan ya, pembunuhan bakteri dan macam-macamnya itu macam-macamnya, dan itu terletak di Indonesia ya, termasuk Indonesia yang memiliki rempah-rempah yang luar biasa. Maka itu menjadi rebutan. Nah, ketika Konstantinopel jatuh, maka perjalanan dari Eropa itu berusaha melewati jalur lain, nanti sampai ke Sumatera gitu ya. Nanti ada ke Sumatera, Singapura, bagian Asia, itu bisa melewati bagian Asia dengan berbulan-bulan lamanya. Maka sebelum berangkat menggunakan kapal laut itu memang harus menyiapkan bahan makanan dan minyak ya, untuk itu bahan bakar yang memadai karena akan menempuh perjalanan berbulan-bulan. Nah, awalnya itu hanya untuk mencari barang-barang langka untuk dijual di Eropa. Tapi lama-kelamaan itu menjadi menetap di situ dan menguasai, perebutan di situ. Jadi pada awalnya Portugis itu menguasai, kemudian masuk wilayah lain. Nah, saudara, imperialisme pada masa-masa abad 19 sampai abad 20 awal, 10 tahun awal itu menggunakan kekerasan fisik, sama dengan imperialisme di masa kuno. Imperialisme di masa klasik itu menggunakan militer dan kekerasan. Nah, sementara masuk ke abad 20 awal sampai abad 21 ini itu tidak lagi menggunakan fisik ya. Kecuali di negara tertentu ya, seperti saat ini belum bisa selesai
antara Palestina dan Israel, gitu ya. Tapi Indonesia dan negara-negara lain seperti misalnya Malaysia juga dulu kan dijajah Inggris, gitu kan. Kemudian Indonesia itu bagian jajahan dari Belanda. Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang dijajah Inggris pasti cerdas-cerdas, dan siapapun negara yang dijajah Belanda pasti tidak cerdas, gitu. Ya. Antara Malaysia misalnya dengan Indonesia itu kan sangat beda itu ya. Malaysia itu kampusnya saja itu masuk terbaik di dunia. Apalagi Australia. Australia itu sempit sekali. Australia itu masih lebih besar Pulau Jawa, bahkan mungkin Jawa Tengah, tapi memiliki kelas dunia kampusnya, gitu ya. Bayangkan itu. Itu juga bekas jajahan Inggris. Karena memang cara penjajahan setiap negara itu beda. Inggris menjajah tapi tetap memberikan akses pendidikan yang memadai. Indonesia tidak. Indonesia itu tidak boleh masyarakatnya berpendidikan waktu era Belanda, kecuali yang memiliki pengaruh seperti bupati, gitu kan, seperti anak bupati, anak kiai, itu baru boleh. Yang pendidikan, yang lain nggak boleh. Maka pembodohan yang semakin banyak. Hanya segelintir orang yang bisa merasakan dunia pendidikan di masa Nusantara waktu itu, hanya sedikit. Maka hanya anak keturunan raja saja, keturunan gubernur, bupati, atau anak kiai saja yang bisa menempuh itu. Yang masyarakat biasa ya hanya dipekerjakan saja. Maka itu kita sangat tertinggal. Maka kesadaran yang itu muncul tadi ya, seperti adanya Budi Utomo, adanya sekolah-sekolah nasional ini bertujuan supaya ada kesadaran nasional untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme atau kolonialisme, gitu ya. Oke, nah pada 1945 atau Perang Dunia Kedua, ketika itu awalnya kan Eropa yang menguasai. Jadi perjalanan Eropa itu yang menguasai dunia, dicaplok-caplok itu ya. Jerman menguasai misalnya daerah mana, negara mana, kemudian Inggris menguasai daerah mana, gitu ya. Itu awalnya di Eropa. Nah, terjadi pergeseran kekuasaan, imperialisme itu mulai meredup pada tahun 1945 ketika Perang Dunia Kedua. Indonesia merdeka, Jepang hancur lebur, kan? Eropa mengalami krisis ekonomi 1945 itu, dan yang membantu ratusan dolar, miliaran dolar itu adalah Amerika. Maka disitulah sejak 1945 Amerika menancapkan kukunya sebagai imperialisme modern, imperialisme baru, dan Eropa tidak lagi disegani. Ya, negara-negara Eropa tidak lagi disegani sebagai negara penjajah, gitu kan. Yang naik tata di dunia itu Amerika. Ya. Mau bicara apa? Ekonomi dia menguasai, gitu kan. Persenjataan dia kuasai, apapun dia kuasai, politik dia kuasai. Ya. Dan negara-negara Eropa yang punya pengaruh sebelumnya itu bertekuk lutut di Amerika karena harus dibantu perekonomiannya. Ya, pasca Perang Dunia Kedua. Ya, nah, dominasi Amerika itu berlangsung lama, dan ramalan berbagai pakar mengatakan Amerika akan jatuh dan diganti oleh Asia, terutama China, gitu. Itu. Jadi ini mulai lagi ada imperialisme baru setelah Amerika. Itu bisa saja Cina. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia juga masih sekarang dikuasai Cina? Nah, gitu. Anda bisa melihat gejalanya ya. Perusahaan-perusahaan Cina di mana-mana, IKN yang saat ini digagas, apakah itu lepas dari Cina atau enggak? Nah, itu kan itu. Atau jangan-jangan juga bagian daripada, oke, silakan, daripada itu. Ya, berarti kan peran Amerika, dominasi Amerika di Indonesia itu mulai memudar. Jadi Amerika itu banyak, ada yang mengatakan banyak yang bekerja sama di era Soeharto. Era Jokowi itu mulai meredup pengaruh Amerika, tapi lebih banyak ke Cina, gitu. Nah, termasuk
Ya ini ciri-ciri imperialisme dan kolonialisme tadi. Termasuk pemilihan pejabat-pejabat di Indonesia, terutama pemilihan presiden, itu tidak bisa Indonesia sendiri yang menentukan. Ya, pasti ada pengaruh dari negara berpengaruh seperti Amerika, seperti China. Gitu. Itu pasti punya pengaruh. Karena siapa yang naik tata di Indonesia itu harus ada dampaknya pada negara yang memang punya kekuasaan, baik secara ekonomi, politik dan budaya dan macam-macamnya gitu ya. Maka itu pasti itu dilirik. Pasti ada yang memainkan. Amerika, kalau ini yang menang, oh ini kubu Amerika, kalau ini yang menang ini kubu Cina misalnya. Kayak gitu. Itu bisa Anda baca dari berbagai macam jargon-jargon, berbagai bantu-bantu yang dimiliki dan kepentingan siapa gitu yang diperjuangkan gitu. Nah, kita memimpikan atau kita mengharapkan presiden yang terpilih baru-baru ini itu tidak pro Amerika, tidak pro Cina, tapi bisa berdikari secara ke-Indonesiaan secara nasionalisme gitu. Tapi itu meskipun itu sangat sulit, tapi itulah yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Kita harus memutus mata rantai dari berbagai pengaruh-pengaruh lain kalau mau merdeka secara politik tadi ya. Kalau tidak berarti kita masih berpengaruh. Masalahnya Indonesia itu punya utang yang sangat besar. Kita kendala juga di situ ya. Utang sangat luar biasa. Ada yang mengatakan kita per individu itu utangnya sekitar 30 juta per individu ya. Waktu Bapak dulu SD, setiap upacara itu kepala sekolah menyampaikan bahwa utang Indonesia itu sekitar 5 juta per orang. Itu waktu saya SD, sekarang sudah 30 juta lebih per orang itu. Bunganya saja di Indonesia itu susah untuk dibayar ya. Jadi bunga utang Indonesia itu susah untuk dibayar, apalagi induknya. Nah, itu kan imperialisme kolonialisme yang memainkan itu ya. Ada dominasi ekonomi di dalamnya gitu. Nah, siapakah yang meminjamkan itu? Dulu di masa Soeharto itu kan di Habibie dihancurkan produknya supaya Indonesia tidak memiliki produk teknologi yang bisa berdiri sendiri, yaitu pesawat terbang. Maka dibuatkanlah cara bagaimana B.J. Habibie itu disingkirkan pemikirannya, dihancurkan proyeknya, ditarik ke Jerman. Ya. Karena Jerman itu suka memelihara orang yang punya potensi yang luar biasa ya, yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Pasti direkrut ke Jerman. Karena memang negara seperti Jerman itu memprioritaskan orang-orang hebat. Tapi kalau Indonesia ada orang-orang hebat itu diabaikan gitu ya. Jadi terlantarkan itu. Tapi kalau orang-orang Jerman, orang negara-negara maju itu pasti dihargai meskipun itu dari negara mana. Nah, B.J. Habibie ini punya kekuatan terutama pada sayap pesawat terbang, itu sudah memiliki hak paten sekian banyak gitu ya. Meskipun sekarang B.J. Habibie sudah meninggal, terus di rekening itu terus masuk untuk anak-anaknya karena memiliki hak paten. Setiap ada pesawat yang terbang pasti ada jatahnya ke sana ya. Karena dia punya kontribusi besar dalam dunia dirgantara pesawat. Itulah kehebatan luar biasa yang dimiliki Indonesia. Tapi orang-orang seperti ini tidak laku di Indonesia dan banyak yang lain. Makanya banyak profesor-profesor hebat itu yang punya penemuan hak paten banyak itu biasanya di Jepang. Tapi orang Indonesia atau di negara-negara Eropa gitu ya. Itu sangat banyak terjadi. Mengapa begitu? Karena untuk mencerdaskan orang Indonesia itu masih banyak yang berusaha memangkasnya, menghalangi gitu. Karena kalau orang Indonesia cerdas itu tidak bisa dipermainkan lagi gitu ya. Kalau orang Indonesia kaya, orang Indonesia cerdas, maka orang politik-politik yang bejat itu tadi yang menguasai Indonesia itu tidak bisa leluasa gitu. Artinya kita masih mewarisi sisa-sisa penjajahan imperialisme dan kolonialisme tadi. Oke, sekarang semuanya terbuka untuk belajar gitu ya. Tapi tidak semua bisa merasakan kualitas dari pembelajaran gitu ya. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengenyam pada dunia perguruan tinggi yang punya level yang lebih tinggi gitu. Artinya apa bedanya dengan masa dulu ketika negara ini dijajah, hanya orang-orang yang berpengaruh saja anaknya yang bisa masuk ke situ, anak bupati, anak gubernur kan. Nah, sekarang kan persoalan keuangan. Orang miskin yang punya potensi luar biasa itu susah menjadi dokter. Kan begitu. Karena kenapa? Hanya orang-orang yang
punya kekayaan memadai yang bisa menempuh itu. Artinya kan ada ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Padahal semua warga negara punya hak yang sama dalam dunia pendidikan. Nah, tapi kan ini permainan pasar, ya. Permainan pasar kapitalisme, memang itu ada. Bukan lagi memprioritaskan kehebatan seseorang, tapi siapa yang mampu membayar, gitu. Nah, orang yang punya kekuatan uang inilah yang bisa mengenyam itu, meskipun dia tidak profesional di situ. Malpraktik kan banyak, ada orang ditangani langsung meninggal karena bukan bakatnya di situ, tapi punya uang bapaknya masuk situ. Nah, ini yang berarti dari segi pendidikan juga harus dibenahi, ya. Dibenahi secara bersama. Oke. Kalau bisa semua siapapun itu berpotensi untuk mengenyam dunia pendidikan yang lebih baik. Gitu, ya. Oke. Misalnya Anda membaca ada buku yang ditulis beberapa tahun lalu, itu judulnya Ketika Cina Menguasai Dunia. Itu ditulis diterbitkan oleh Kompas, tebal sekitar 5 sampai 6 cm ya tebalnya, warna merah sampulnya. Judulnya itu Ketika Cina Menguasai Dunia. Di situ juga dituliskan bahwa kebangkitan dunia timur dan akhir dunia barat. Ramalan jurnalis ini, yang penulis buku ini, para pakar politik ini, bahwa beberapa tahun lagi imperialisme modern Amerika yang saat ini berkuasa sebentar lagi akan digusur oleh imperialisme baru, oleh negara maju dari Asia, terutama Cina, gitu ya. Jepang sebelumnya pernah lumayan menakluk dunia, tapi disalib oleh Cina. Cina luar biasa sekarang, dan tidak ada negara yang bisa yang berani bermain-main dengan Cina, gitu ya. Yang berani melawan Cina, karena segi sektor apapun dia menguasainya, gitu ya. Teknologi dia kuasai, kan? Militer dia kuasai, ya? Pengetahuan dia kuasai, ekonomi luar biasa, ya. Pengaruhnya sangat besar sekali, termasuk pengaruhnya pada Indonesia. Gitu. Kalau saya balik ke kampung, tanpa adik saya, tanpa orang tua saya selalu berkeliling di perusahaan-perusahaan Cina. Saya sampai masuk, saya kadang-kadang ikut ke adik saya yang memberikan pasokan telur, ya, karena adik saya pengusaha. Ya saya ke sana masuk neliti-neliti aja, ya, lihat-lihat aja, oh ternyata kayak gini, ya. Bahkan di situ ada namanya kampung Cina, gitu ya. Jadi kampungnya aja itu selamat datang bukan lagi bahasa Indonesia tapi bahasa Cina, gitu ya. Jadi ketika masuk di suatu kampung ini namanya kampung Cina, itu tulisan Cina. Dan memang perusahaan Cina di sini dan banyak penduduk Cina di situ. Ya. Dan di tempat lain juga seperti itu, ya, termasuk Kalimantan. Artinya di sisi lain kita merasa bangga ada perwakilan dari Asia, gitu kan? Ada perwakilan dari Asia yang akan menggeser dominasi Amerika. Dan makanya Amerika itu sangat ketakutan sekali kalau ada yang berusaha menyaingi, gitu ya. Pasti itu sangat takut sekali, karena Amerika sangat takut untuk mengalami kejatuhan, ya. Karena dia sudah melihat bagaimana negara-negara Eropa mengalami kejatuhan. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa setiap kekuasaan pasti ada masa jatuhnya. Itulah siklus sejarah yang pernah ditulis juga oleh pemikir Muslim terbaik waktu itu, yaitu Ibnu Khaldun, menulis di banyak bukunya termasuk Muqaddimah Ibnu Khaldun yang tebalnya lebih 1000 halaman. Dia mengatakan bahwa setiap negara-negara itu memiliki ajal, gitu ya. Sama dalam Al-Quran juga begitu, bahwa ajal itu bukan hanya manusia tapi juga bisa kekuasaan, ya. Imperium apapun itu, bahkan dulu mungkin tidak terpikirkan akan jatuh, pasti juga akan jatuh, gitu. Nah, cuma yang kapitalisme ini agak bertahan lama, ya, karena memang pintar sekali mengukuhkan cengkeramannya itu. Termasuk tadi awalnya kan kapitalisme, kemudian muncul kolonialisme, imperialisme, itu semua dari bagian dari kapitalisme, gitu kan. Perluasan wilayah. Sudah banyak yang meramalkan kapitalisme akan jatuh, tapi sampai saat ini belum bisa jatuh, ya, karena makin banyak melebarkan sayap, gitu. Tapi kalau dalam membaca sejarah pasti akan jatuh ke depannya. Tapi kita tidak tahu apa kita masih dapat atau generasi kita yang dapat.
Tapi ciri-ciri keruntuhan itu pasti ada. Ciri-ciri keruntuhan itu pasti ada, dan termasuk yang sangat superpower selama ini kita kenal Amerika juga sudah mulai digoyang kekuatannya itu oleh negara-negara Asia ya, seperti dari Cina dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu hanya bahan untuk kita percakapkan untuk bacaan Anda ke depannya. Anda baca-baca banyak hal, banyak buku. Jadi bukan hanya membaca buku sesuai dengan jurusan Anda, sesuai fakultas Anda. Itu sangat sempit sekali gitu ya. Anda juga harus membaca banyak pengaruh-pengaruh dunia ya, politik dunia, ekonomi dunia gitu ya, budaya-budaya dunia dan macam-macamnya gitu ya. Oke.